Nah, ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu ya, kita itu tugasnya sebenarnya membangun jalur distribusi ya, secara simpel dan cepat. Nah, membangun jalur distribusi itu kayak gimana? Nah, ini untuk kebanyakan orang mungkin belum paham Bapak Ibu. Nah, untuk supaya bisa lebih memberikan gambaran yang lebih enak Bapak Ibu ya, analogi atau gambarannya. Nah, ini kita ambil contoh misalnya semua produk Bapak Ibu ya, semua produk atau misalnya kita punya apa ya, ini di dekat saya ada ya minyak gitu ya, minyak gosok ini ya, misalnya minyak gosok. Ya sama Bapak Ibu ya, ini biasanya kalau satu produk itu kan dari pabrik itu yang kiri atas, kemudian kalau produknya impor berarti perlu importir ya, distributor wilayah, distributor kota. Nah, ini yang Bapak Ibu lihat itu adalah namanya jalur distribusi ya. Jalur distribusi artinya mana? Dari importir sampai ke toko itu namanya jalur distribusi Bapak Ibu ya. Jadi jalur distribusi itu adalah istilahnya itu perantara atau kalau Bapak Ibu pernah tahu istilahnya makelar. Oh ya. Makelar atau broker ya seperti itu perantara ya. Nah, selalu ada perantara Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena pabrik biasanya tidak punya sarana untuk mereka mensuplai sendiri gitu ya. Dari pabrik sampai ke tangan kita konsumen itu rata-rata pabrik tidak punya sarana dan prasarananya. Oleh karena itu biasanya ya ada pihak lain yang membantu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bicara satu produk ini misalnya atau produk tertentu gitu ya, itu tidak mungkin dari pabrik biasanya langsung terbang di depan pintu rumahnya Bapak Ibu itu nggak mungkin ya. Jadi harus ada perantara Bapak Ibu dan dari perantara-perantara ini itu biasanya ada uang yang mengalir ya, ada bagi hasil, ada ambil profit, ada biaya segala macam dan uang-uang parkir ini Bapak Ibu itu kira-kira berkisar 60 sampai 80% dari margin yang diambil dari harga barang Bapak Ibu biasanya ya. Jadi Bapak Ibu paham konsep itu ya, jadi ada jalur distribusi. Nah biasanya kalau kita bicara jalur distribusi konvensional Bapak Ibu, itu yang paling dekat sama pabrik itu biasanya mereka-mereka yang biasanya lebih punya resource atau sumber daya atau sebutlah uang atau modal lebih banyak Bapak Ibu ya, karena kalau dari pabrik itu harus ngambilnya langsung banyak ya. Makin ke kanan atau makin mendekati konsumen itu biasanya modalnya biasanya makin mengecil ya karena skupnya makin kecil. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu pahami ya. Jadi dari satu pabrik ke konsumen itu tidak serta-merta langsung terbang gitu aja ya. Nah, ini jadi Enagic itu memutuskan semua rantai distribusi konvensional tadi Bapak Ibu dan tapi kalau diputus bisa nggak? Emang bisa gitu di apa barang Enagic langsung nyampe ke depan rumah Bapak Ibu ya. Jawabannya kalau dengan Enagic Bapak Ibu bisa. Wah, ya. Jawabannya bisa dari pabrik mesin kangen water langsung di depan rumahnya Bapak Ibu. Bahkan di antara Anda saya yakin pasti Anda pernah ngalamin ya, mesin itu langsung terpasang di rumahnya Bapak Ibu. Anda pernah ngalamin nggak? Ya, kalau yang punya mesin mungkin pernah ngalamin atau kalau Bapak Ibu yang belum punya mesin, Anda mungkin ngalamin juga pernah dibawain mesin oleh orang yang ngundang Anda malam hari ini, ya. Nah, ini satu hal yang menarik Bapak Ibu ya. Jadi pengantar mesinnya ini dia bisa datang melalui perantara orang-orang yang mungkin mengundang Anda pada saat malam hari ini. Nah, ini yang membedakan Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang produk-produk tadi ini itu jalur distribusinya itu melalui orang-orang yang punya modal besar. Tapi ini yang menarik Bapak Ibu, di Enagic mesin ini bisa nyampe ke rumahnya Bapak Ibu melalui perantara silaturahmi dari orang-orang yang mengundang Anda pada malam hari ini. Ya, jadi ini satu konsep usaha yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi konsepnya adalah silaturahmi kayak gitu ya. Silaturahmi, mesinnya diantar atau bahkan di antara Anda mungkin ada yang datang ke rumahnya yang ngasih air seperti itu ya. Anda bisa langsung minum segala macam, bisa langsung ini gitu ya. Jadi pendekatannya secara personal ya. Dan ada imbal bagi hasil nggak? Ya sama kayak tadi Bapak Ibu, namanya jalur distribusi itu pasti ada imbal bagi hasil ya. Jadi ini kalau dalam satu bisnis ini satu hal yang lumrah ya. Nah ini, jadi kalau yang tadi itu 60 sampai 80% diberikan pada orang-orang yang sudah punya uang berduit. Nah, kalau kali ini Bapak Ibu, jadi imbal bagi hasil tadi 60 sampai 80% itu diberikan kesempatan untuk orang yang sebelumnya konsumen dan dia memutuskan untuk oke, saya mau sharing, saya punya compassion, saya punya kepedulian, saya mau menjadi perantara kebaikan untuk orang lain.
Nah, profit yang tadi itu Bapak Ibu diberikan kepada para pemilik mesin yang punya niat mulia yang tadi Bapak Ibu ya. Jadi ini konsep yang menarik sekali. Nah, caranya jadi distributor dan punya lisensi NAC gimana? Simpel sekali Bapak Ibu ya, cukup dengan punya satu mesin ini satu aja ya. Jadi kayak yang sebelumnya kita bilang, jadi distributornya itu dikasih kesempatan untuk konsumen itu sendiri ya. Di mana konsumen ini punya compassion, punya niat baik untuk membantu menyalurkan kebaikan, yaitu lisensinya ini dikasih untuk orang-orang yang tadi Bapak Ibu ya punya niat menyebarkan kebaikan ya, menyebarkan manfaat. Jadi cukup dengan ini aja orang sudah dapat lisensi, otomatis jadi distributor dan punya lisensi izin usahanya Enajik ya, sangat mulia konsepnya. Nah,